Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Sugihan, Ibu Dewan Guru dari jajaran PAUD Aisyah Sugihan, dan tak lupa yang saya hormati Ustadzah PAUD Aisyah Sugihan, dan juga Ibu Imamah dari PAUD Aisyah Sugihan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah manusia utama yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya guna menyelamatkan agama Islam dari kebinasaan. Selanjutnya, ibu-ibu, terima kasih waktunya pada siang hari ini. Di sini sebagaimana tugas saya sebagai CGP Angkatan 5, yaitu memberikan pengimbasan ataupun berbagi kepada ibu-ibu semuanya mengenai modul 1.4 yang telah saya selesaikan minggu kemarin, mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita nanti menanamkan budaya positif, di mana tugas saya sebagai CGP Angkatan 5 kemarin yaitu aksi nyata mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita nanti menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita sebagai tujuan agar anak nanti mampu memiliki karakter ataupun sikap bertanggung jawab kepada dirinya maupun orang lain. Budaya saya lanjutkan. Aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ibu, inilah saya. Nama saya Umi Mahmuda, saya CGP Angkatan 5 dari TK Aisyah Bustanul Atfal Abad 2, Sugihan, Solokuro, Kabupaten Lamongan. Yang di bawah itu merupakan fasilitator saya yang namanya Bapak Safruddin SPDI. Asalnya beliau dari Riau. Sampai sekarang pun saya juga belum pernah tatap muka kepada beliau, hanya lewat dunia maya saja, yang biasanya lewat Zoom. Kemudian yang kedua yaitu selaku PP saya, yaitu pengajar praktek saya, Bapak Muhammad Khairul SAG SPD MPD. Beliau berasal dari Kabupaten Gresik. Saya bertemu dengan Bapak pengajar praktek baru satu kali, yaitu waktu pendampingan di sekolah sini. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu apa sih sebetulnya budaya positif itu. Ibu, apakah ada yang sudah memahami sebetulnya apa sih budaya positif? Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Jadi budaya positif itu merupakan penerapan terhadap nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang harus dimiliki atau ditanamkan kepada anak, yang berpihak pada anak, sehingga anak nanti menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab, juga kritis, baik itu kepada dirinya maupun terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Sebetulnya paradigma itu apa sih, Bu? Paradigma itu merupakan sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma akan selalu berubah karena setiap individu juga akan berubah. Perubahan yang kecil pada diri sendiri akan dapat mengubah perilaku kita. Sedangkan pada perubahan yang besar akan menggeser suatu paradigma. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jikalau murid itu terlebih untuk memilih untuk tidak melakukan suatu apa yang dia inginkan, walaupun tampaknya kita sebagai guru itu tampaknya mengontrol anak tersebut, bahwa hal ini dikarenakan karena murid tersebut sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berarti posisi kontrol di sini sebagai kebutuhan bagi setiap murid. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dengan suatu masalah atau perilaku kontrol yang diberikan kepada guru, anak akan merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi agar murid mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan dari gurunya. Tetapi kadang-kadang seorang murid itu akan mengikuti pendapat dari seorang guru, yang menjadi suatu ketergantungan bagi murid terhadap pendapat yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak sekali orang dewasa yang meyakini bahwa apa yang telah dilakukannya itu merupakan suatu tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, selama itu masih diterima dan menjadi suatu kemajuan dengan apa yang telah dilakukannya. Itu tadi, Bu, yang merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Selanjutnya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi itu apa sih, Bu? Mungkin ada yang tahu motivasi itu apa? Dorongannya mau berbuat baik untuk lebih baik. Ya, betul sekali. Motivasi itu sangat dibutuhkan bagi seorang murid karena itu merupakan dorongan bagi anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan di sini motivasi itu sebetulnya ada dua, Bu, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang
berasal dari dirinya sendiri, merupakan kesadaran bagi dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang akan dia kerjakan. Kemudian motivasi ekstrinsik itu karena motivasi ada pengaruh dari luar. Nah, anak tersebut melakukan segala sesuatu karena ada pengaruh yang sehingga anak itu melakukan hal tersebut. Dan motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling rendah, Bu. Karena anak melakukan hal tersebut itu dikarenakan mereka takut jika mereka tidak mengerjakan, tidak melakukan, mereka takut akan terkena hukuman. Ini merupakan yang paling bawah dan merupakan motivasi ekstrinsik karena ada pengaruhnya, yaitu pengaruh dengan adanya hukuman tadi anak melakukan apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini merupakan tingkatan yang kedua setelah tadi karena ada hukuman. Yang kedua yaitu mereka melakukan karena adanya imbalan atau penghargaan. Mereka berkata begini, kenapa kalau saya tidak mengerjakan nanti saya tidak mendapatkan sesuatu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik juga karena adanya pengaruh dari luar karena ingin mendapatkan suatu penghargaan. Bukan hanya penghargaan bentuk benda, mereka juga bisa karena ingin mendapatkan sebuah pujian. Jadi mereka melakukan segala sesuatu karena ingin mendapatkan pujian maupun penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 ini merupakan motivasi intrinsik yang merupakan dari dalam dirinya, merupakan kesadaran bagi dirinya dan tidak ada pengaruh dari luar dalam melaksanakan kegiatan, melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bedanya, Bu, antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ini hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan hanya anak yang melakukan tanpa diberikan kesepakatan secara bersama, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, Bu. Dari guru saja yang menentukan, muridnya tinggal melakukannya saja. Kemudian kalau konsekuensi itu merupakan kesepakatan antara guru dan murid yang sudah disetujui, kemudian dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu apa sih, Bu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok yang lebih kuat. Restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka apa yang harus mereka lakukan kepada orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Restitusi itu merupakan proses atau menciptakan kondisi terhadap permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak,
sehingga anak nanti dapat menemukan segala permasalahannya, kemudian mencari solusi bersama-sama antara guru dan murid. Proses dialog antara guru dan murid untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi, itu namanya restitusi. Selanjutnya, Bu, yaitu setiap manusia dalam melakukan tindakan pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ibu, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam, dan kebutuhan dasar manusia itu harus dan wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan untuk hidup. Kebutuhan bertahan untuk hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah, makanan, dan juga kadang untuk perasaan aman bagi dirinya, di mana kebutuhan bertahan hidup seseorang itu harus terpenuhi tadi, seperti contohnya tadi. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk tetap diterima kasih sayang yaitu anak mampu terhubung dengan orang lain, seperti kepada temannya, kepada keluarganya, kemudian kelompok di mana dia ikut bergabung. Ya, dalam satu kelas mereka ya butuh adanya terhubung dengan orang lain dan tadi bersama dengan teman-temannya. Dan ini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima kalau di dalam kelas itu bersama teman-temannya dan ibu guru tadi. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan sesuatu yang menjadi terampil terhadap, kadang-kadang mereka ingin dinilai mereka itu bisa, dianggap dia itu berharga, dan dia kadang-kadang bisa membuat bahwa dirinya itu memiliki suatu perbedaan. Itulah kebutuhan dari penguasaan. Dan selanjutnya yang nomor 4 yaitu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, yaitu kebebasan. Kebebasan akan kemandirian yang telah dimiliki oleh seseorang. Kebutuhan kebebasan tinggi untuk menginginkan pilihan tidak pengaruh dari orang lain, karena dari apa yang telah mereka inginkan, mereka yang ingin kebutuhan pada diri mereka, mereka berhak untuk memilih, dan mereka butuh suatu kebebasan terhadap pilihan mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, biasanya anak ini ataupun orang lain itu ingin menikmati apa yang telah dilakukan. Dia berkonsentrasi tinggi terhadap apa yang telah dilakukan, karena yang telah dilakukan, ketika yang telah dilakukan itu merupakan suatu kesenangan. Dia sangat menyenangi terhadap apa yang telah dilakukannya dan memperoleh kesenangan yang ingin dimilikinya. Itulah tadi Bu, 5 keinginan atau kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol posisi guru pada saat menghadapi perilaku-perilaku murid yang menyimpang dari budaya positif. Ternyata apa yang telah kita lakukan
dilakukan oleh pendidik terhadap murid itu ternyata ada posisinya sendiri dan itu berbeda-beda. Dan baru kali ini saya juga baru memahami ternyata seperti itu merupakan masuk posisi apa dan sebagainya. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu posisi guru sebagai penghukum. Kadangkala guru itu melakukan hukuman kepada muridnya, baik itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman secara verbal. Verbal maksudnya sebangsa kata-kata. Nah, seperti itu. Kadang juga bangsa seperti fisik. Ya, anak diberi hukuman untuk jika anak terlambat sekolah, anak mungkin di barisnya yang belakang ataupun disuruh memimpin dan sebagainya. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah oleh anak. Di sini dalam membuat merasa bersalah, guru itu bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri. Salah satunya seperti gini omongannya Bu, yang bicarakan oleh Ibu. Karena suaranya lembut, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Kata-kata seperti itu yang membuat anak merasa bersalah pada dirinya, sehingga pada anak tersebut merasa tidak nyaman. Dan selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru itu sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi di sini sebagai berteman kepada muridnya. Salah satu contohnya, ayolah bantulah demi ibu ya. Nah, mengajak kepada anak, posisi sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi segala tindakan atau apa yang telah dilakukan oleh anak. Dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, yang telah kita awasi. Contohnya dengan bicara apa yang kamu lakukan, Nak. Nah, seperti itu namanya memantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini guru bersama murid meminta untuk murid untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh anak tadi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama untuk menemukan solusi apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan tadi. Jadi anak itu diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, kemudian secara bersama-sama menemukan solusinya. Dan di sini untuk yang harus dilakukan salah satunya yaitu sebagai manajer ini untuk menumbuhkan budaya positif. Karena bersama dengan anak menemukan suatu solusi dari permasalahan pada diri anak. Katakanlah mungkin dari ibu sekarang sudah tahu posisi yang mana bagi ibu sekarang terhadap anak-anaknya. Kalau saya biasanya itu kadang sebagai teman, juga kadang sebagai pemantau. Kadang juga sebagai manajer. Ya. Untuk sebagai manajer ini memang perlu untuk dibiasakan karena bersama-sama untuk memberikan sebuah solusi. Anak itu diminta untuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dilaksanakan, kesalahan-kesalahannya. Dalam menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas atau sekolah, seringkali guru-guru dihadapkan pada pelaku-pelaku murid yang menyimpang dari budaya positif.
Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mempunyai tujuan, yaitu memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang bersifat universal, abstrak, terbentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dengan berdiskusi. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas ataupun yang dulu dikatakan dengan aturan kelas. Sekarang ini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk bersama-sama antara guru dengan murid itu dalam lingkungan kelas, sehingga anak nanti dapat melaksanakannya karena mereka menganggap bahwa itu juga buatan saya. Keyakinan aturan kelas itu buatan saya bersama guru. Jadi saya juga harus mentaati dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah saya buat di dalam kelas tersebut. Nah, ini restitusi tadi sudah saya jelaskan, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, mencari solusi bersama-sama antara guru dan murid untuk menemukan jawaban atau solusinya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini proses segitiga restitusi meliputi 3 tahapan. Dalam berdialog dari guru bersama murid itu ada tahapan-tahapannya. Dalam mencari solusi dengan apa yang kesalahan yang dilakukan oleh murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian dan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ketika bertanya kepada muridnya, kadang-kala bisa dengan contoh seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Jadi kita itu juga memotivasi untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan yang apa yang mendasari suatu tindakan, maka akan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka dengan orang yang merengek, tapi bila kita memberikan perhatian kepada anak tersebut, maka kebutuhan anak tersebut akan terpenuhi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses dicapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, inilah proses dari segitiga restitusi terhadap permasalahan bagi murid. Ini kemarin saya juga sudah melaksanakan proses restitusi kepada peserta didik. Nah, ini tahapan-tahapan dari restitusi tadi. Ini kasus pertama, saya buat kesalahan apa yang dimiliki pada anak di dalam kelas.
Nah, saat bermain ini anak bersama-sama bermain. Ketika bermain ada suatu permasalahan. Salah satu anak mengambil mainan milik temannya. Nah, salah satunya ada yang menangis karena mainannya tadi diambil. Kemudian saya mendekati anak tersebut, menanyai apa sih yang diperlukan, kenapa kok anak itu sampai mengambil mainan milik temannya. Selanjutnya meminta maaf, mengembalikan mainannya milik temannya. Nah, ini tahapan restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak yang telah tadi mengambil mainan milik temannya. Pertama, saya mengidentifikasi masalah menstabilkan identitas. Yang pertama, tahapan pertama, menanyai tentang apa yang telah dilakukannya tadi, perbuatan apa tadi. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan apa tadi yang kesalahan yang dibuat, kemudian menanyakan keinginannya apa. Ternyata yang saya tanyain, anak itu menginginkan mainan tersebut karena senang dengan mainan itu. Berarti anak ini butuh kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dasar tadi, yaitu kesenangan. Tetapi caranya tadi mereka merebut jadi suatu kesalahan bagi anak. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinannya tadi yang telah kita sepakati bersama tadi sebelum bermain, bahwasanya kalau bermain kita tidak boleh berebutan. Kemudian kalau selesai bermain mengembalikan pada tempatnya. Nah, kita menunjukkan lagi keyakinan-keyakinan tersebut supaya anak itu menyadari kalau keyakinan itu sudah kita buat bersama-sama. Ini tanggapannya setelah saya restitusi, tahap restitusi. Sudah tidak akan merebut mainan temannya lagi. Kemudian kasus yang kedua ini ketika bermain setelah selesai bermain, waktunya beres-beres. Dan di sini waktu bermain ada satu anak yang sedang makan jajan. Nah, dan tidak ikut membereskan mainan. Padahal semuanya teman-temannya ikut serta dalam membereskan mainannya.
Setelah itu saya dekati. Kenapa anak tersebut makan sendiri pada teman-temannya ikut beres-beres. Saya menanyainya, ternyata anak tersebut pengen makan jajan. Dan makan jajan itu merupakan suatu kebutuhan dasar juga, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi makan. Sini Bu Guru juga menanyai melakukan tahapan restitusi ketiga tahapan tadi kepada anak yang melakukan tindakan atau tidak ikut serta dalam beres-beres lingkungan, beres-beres mainan. Menanyai apa sih permasalahannya? Tadi tidak beres-beres, tidak ikut beres-beres karena dia ingin makan jajan. Gak apa-apa, itu juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian mencari solusi bersama, bahwa besok lagi ikut serta dalam beres-beres, dan juga untuk makan bisa dilakukan tidak terburu-buru, bisa dilakukan waktu istirahat. Mengerjakan kewajibannya dulu, tanggung jawabnya dulu. Tanggapannya, demikian tadi tahapan restitusi yang saya praktekkan di sekolah. Ternyata sulit sekali mempraktekkan di anak usia dini. Selanjutnya, ini kemarin saya juga dimintai untuk rancangan aksi nyata. Aksi nyata yang ada di lingkungan sekolah saya mengenai budaya positif. Di sini saya mengambil judul yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. Maksudnya di sini itu saya akan membuat sebuah keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang nanti bisa dibentuk secara bersama-sama antara guru dan murid, sehingga nanti dapat mempraktekkan juga secara bersama-sama karena merupakan suatu buatannya sendiri. Jadi mereka harus menyadari bahwa itu adalah juga buatan saya. Dan yang melatar belakangi dalam saya pembuatan judul tersebut yaitu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu fondasi pertama dan utama di dalam pendidikan. Jika fondasinya kuat, maka ibaratkan membangun sebuah bangunan yang kokoh,
untuk bisa melanjutkan bangunan yang lain. Guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Salah satunya melalui pengembangan budaya positif yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Budaya positif adalah pikiran, akal budi atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Penerapan budaya positif sudah sepatutnya diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Tumbuhnya kesadaran dalam diri mulai murid sebagai langkah awal bisa dimulai dengan menerapkan dan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, langkah awal dengan membangun positif di kelas. Itu karena saya dekat, maksudnya yang dekat dengan anak, yang itu dimulai dengan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas secara bersama, dengan melibatkan atau meminta respon murid agar mereka merasa terlibat di dalamnya dan berusaha untuk mewujudkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan para murid mendapatkan bekal pendidikan tentang budi pekerti yang baik, sehingga melalui pembiasaan di sekolah akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dan lama-kelamaan akan menjadi karakter baik yang akan tertanam pada diri anak dimanapun dia berada. Ini yang menjadi latar belakang saya dalam menentukan judul tadi, yaitu pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama di dalam kelas. Tujuan saya dalam memilih judul tersebut yaitu yang pertama, untuk mengenalkan dan menuntun anak agar mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti dan berkarakter baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, diawali dari keyakinan kelas yang sederhana, yang terdekat dengan lingkungan anak, sebagai kondisi dasar anak usia dini dalam menerapkan budaya positif dalam dirinya, serta dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi mereka. Nah, ini yang dibutuhkan adalah motivasi intrinsik, merupakan kesadaran dari dirinya tanpa ada pengaruh dari apapun. Kemudian selanjutnya yaitu yang menjadi tolak ukur dalam penentuan judul saya tadi. Yang pertama yaitu adanya kesadaran dari murid dan guru akan keyakinan kelas yang dibuat adalah untuk kebaikan bersama. Nah, dengan apa yang telah dibuat bersama-sama itu merupakan suatu tujuan untuk kebaikan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, murid dan guru melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, karena dengan apa yang dibuatnya tadi bersama dengan guru, mereka juga harus mempertanggungjawabkan, melakukan sesuai dengan apa yang telah dibentuk, yaitu keyakinan kelas tadi. Kemudian yang ketiga, terwujudnya suasana pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat, diharapkan suasana yang ada di dalam kelas nanti menjadi kondusif. Anak-anak tetap efektif dalam pembelajaran dan menaati keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuatnya secara bersama-sama. Kemudian lini masa. Lini masa ini merupakan jadwal saya terhadap apa yang telah saya lakukan, aksi nyata yang saya praktekkan, yang saya imbaskan di dalam lingkungan kelas tadi sesuai dengan judul saya tadi, yaitu pada tanggal 29 Agustus saya melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, guru, untuk mengajukan gagasan atau ide tentang penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah,
Diawali dengan pertemuan saya dengan kepala sekolah dan guru, saya mengajukan ide ataupun gagasan tadi kepada kepala sekolah dan juga guru, dan alhamdulillah tanggapan sangat bagus sekali, menyetujui dengan apa yang telah saya gagaskan, yaitu mengenai keyakinan kelas sehingga terbentuknya budaya positif yang ada di dalam kelas. Kemudian langkah selanjutnya pada saat tanggal 1 September saya menyusun perencanaan tentang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas dengan guru dan didampingi oleh kepala sekolah. Sebelum saya mempraktekkan di kelas kepada anak-anak, namanya anak kecil, anak TK, jadi saya perlu untuk membuat perencanaan dulu kepada baik kepada dengan guru dan juga kepala sekolah, seperti apa nanti keyakinan kelas yang akan dibuat di dalam kelas. Kemudian langkah selanjutnya nanti baru dipraktekkan, baru disepakati secara bersama-sama dengan murid. Dan langkah selanjutnya setelah kami merancang, yaitu pada tanggal 3 September saya membuat keyakinan kelas di kelas bersama-sama murid. Langkah selanjutnya ini saya lakukan bersama anak kelompok B. Saya membuat keyakinan kelas secara bersama-sama sesuai dengan apa yang telah saya rancang tadi kepada guru-guru. Saya berikan kepada anak-anak alhamdulillah sangat antusias, dan juga menyepakati aturan-aturan yang telah kita buat secara bersama-sama. Kemudian pada tanggal 7 September ini kami melakukan dan menerapkan keyakinan kelas. Pada tanggal ini saya menerapkan dengan keyakinan yang telah kami buat kepada anak-anak yang telah kami sepakati tadi, kita praktekkan di dalam kelas. Kemudian pada tanggal 10 yaitu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas. Refleksi tersebut supaya menghasilkan bagaimana apakah keyakinan tersebut tadi perlu dikaji ulang ataupun adanya perbaikan dengan apa penerapan keyakinan kelas yang ada di lingkungan kelas. Nah, ini kemarin kami membuat keyakinan kelas di kelas bersama dengan murid. Sangat senang sekali anak-anak. Kami menghasilkan 6 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu, kemudian yang kedua sayang pada teman, dan yang ketiga fokus dalam belajar, kemudian yang keempat yaitu bermain secara beraturan, yang kelima mengembalikan mainan pada tempatnya, dan juga selanjutnya yang keenam yaitu melakukan kebersihan, artinya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di dalam kelas. Nah, ini pelaksanaan penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Sebelum masuk kelas, anak datang tepat waktu dan melakukan absen berbaris bersama sebelum memasuki kelasnya. Kemudian anak saling menyayangi. Nah, sesama temannya mereka menyayangi antara satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu tetap fokus dalam pembelajarannya. Kemudian anak bermain secara beraturan sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat tadi, bermainnya beraturan, antusias dalam mengembalikan mainannya kepada tempatnya. Di situ juga menjadikan sebagaimana keyakinan kelas yang dibuat, yaitu menjaga kebersihan kelas menjadi bersih, dan juga anak bisa fokus dalam pembelajaran.
Kemudian dukungan yang diharapkan yaitu mulai dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan aksi nyata saya, dan juga peserta didik, juga dukungan dari orang tua. Terima kasih. Ini video tadi saat saya pembentukan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Ini bersama-sama kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang kita sepakati secara bersama-sama. Nah, setelah kita membentuk, kita menempel di lembar sebagai keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita juga menempel di dinding kelas kita supaya selalu mengingat dan menjadi SOP dalam lingkungan kelas kita, standar operasional prosedur dalam melakukan segala kegiatan kita yang ada di dalam kelas. Setelah itu anak-anak menempel namanya sendiri-sendiri, bahwasanya anak tersebut telah menyepakati aturan yang telah kami buat bersama-sama. Nah, ini dia kita mengulas kembali dan menyepakati secara bersama-sama. Alhamdulillah anak-anak antusias dalam membentukkan keyakinan kelas, dan semoga apa yang telah kita lakukan itu nanti anak-anak juga bisa merupakan suatu tanggung jawab bagi mereka untuk menerapkan di dalam lingkungan kelasnya. Mereka menyertakan kesepakatannya, dan demikianlah itu keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Sebetulnya budaya positif ini merupakan mempunyai tujuan bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang aman, nyaman, sehingga dengan lingkungan kelas aman, nyaman, serta menyenangkan bagi anak-anak akan
mudah dalam menerima pembelajaran materi-materi yang akan disampaikan oleh guru, anak mampu menerima dengan mudah dan juga memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama-sama tadi. Demikian Bapak Ibu, demikianlah Ibu-Ibu dari pengimbasan saya, bagi saya dalam budaya positif yang ada di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, maksudnya sekolah dan kelas. Dan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, dari Ibu seluruh pendidik yang ada di PAUD Aisyah Sugihan, mungkin ada tanggapan ataupun kita sharing bersama-sama ataupun ada pertanyaan. Kalaupun saya bisa menjawab, saya insya Allah akan menjawabnya, dan kalaupun kalau saya belum bisa menjawab, nanti bisa dibicarakan bersama-sama, bisa dikaji bersama-sama. Mungkin dari ibu-ibu, baik dari ibu kepala sekolah, ada tanggapannya seperti apa? Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Dari saya atas nama kepala sekolah penggerak PAUD Aisyah Sugihan. Sekali lagi, kami atas nama Kepala Sekolah Penggerak PAUD Aisyah Sugihan atau TK Aisyah Bustanul Atfal 42 Sugihan mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi Mahmuda yang telah sebagai CGP Angkatan 5 yang telah mempraktekkan aksi nyatanya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, semoga apa yang telah dipraktekkan itu karena sudah menjadi kesepakatan atau SOP, semoga itu baik untuk kita bersama, baik untuk anak-anak, kemudian untuk budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah, dan bisa kita budayakan sebaik mungkin. Itu tanggapan dari saya. Sekali lagi, kami atas nama kepala sekolah ataupun guru mengucapkan banyak terima kasih dan selamat. Semoga tetap sukses dalam segala hal, dan ke depan untuk CGP-nya di modul berikutnya juga akan baik, sukses, dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali dari tanggapan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sangat memotivasi sekali bagi saya atas supportnya yang diberikan. Semoga nanti saya juga mampu mempraktekkan budaya positif ini dengan baik, dan kedepannya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang telah saya terima, apa yang saya pelajari dari CGP ini. Terima kasih sekali dari Ibu Kepala TK. Kemudian mungkin dari yang lainnya, Ibu pendidik, Ibu Dewan Guru, ada tanggapannya ataupun sharingnya, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Dari saya sebagai teman sejawat menanggapi aksi nyata modul 1.4 yang telah disampaikan oleh Ibu Umi Mahmuda sebagai CGP Angkatan 5. Di sini saya menanggapi tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi 5 tadi. Ini fokusnya yang dapat saya pahami dan dapat saya tangkap,
adalah 5 kebutuhan tadi. Yang satu adalah kebutuhan bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Yang saya rasakan di sini, yang menurut tanggapan saya, untuk anak PAUD kita, kepentingan yang mendasar yang harus dia penuhi adalah 1 kebebasan dan kasih sayang menurut saya. Terus untuk kebutuhan yang lainnya yang 3 itu berarti kan kita harus menanamkan kepada teman sejawat atau dewan guru juga wali muridnya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang terima kasih sekali dari teman sejawat saya, Dewan Guru dari PAUD Asia Sudihan. Memang sebagai dasar kebutuhan manusia tadi yaitu 5 itu dan harus terpenuhi. Di usia PAUD itu memang mereka yang paling dibutuhkan tadi sebagaimana yang diberikan, yang disampaikan Ibu Guru, yaitu kebebasan ya Ibu, juga kesenangan ya. Mereka dan kasih sayang. Dunia mereka memang juga dunia yang begitu harus mendapatkan kebebasan dan juga kesenangan. Itu juga kewajiban kewajiban kita untuk memenuhi hal-hal tersebut. Selain itu, ketiga itu dalam kebutuhan bertahan hidup itu juga harus dipenuhi Bu, seperti tempat tinggal ataupun tadi yang saya sebutkan, makanan, mereka juga harus terpenuhi. Nah, itu bisa dari diberikan oleh orang tua. Jadi orang tua, ibu guru juga harus terpenuhi segala kebutuhan dasar dan nanti bisa memberikan kepada muridnya, kepada anaknya, maksudnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dan kami insya Allah memahami hal itu. Terima kasih Bumi. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain sudah ada lagi atau sudah dirasa cukup? Ya. Sampai cukup ya Bu. Terima kasih ibu-ibu semua atas waktunya, kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi mampu bermanfaat bagi kita semua dalam mendidik putra-putri kita supaya menjadi generasi kita yang penuh dengan tanggung jawab dan memiliki pribadi-pribadi yang baik. Bukan hanya di sini dan nanti untuk kedepannya. Ibu-ibu, apabila sudah guys, kita akhiri. Apabila saya ada kekurangan ataupun kekeliruan tadi dalam menyampaikan mengenai budaya positif ini, semoga kita mampu menerapkannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ibu. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.